anak gadis cantik jelita Cakep. berjalan pakai kebaya. FBI 3 bersaudara. Kalau berceloteh banyak gayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat. Sore sahabat. Sini kami akan memperingati Hari Santri. Menceritakan bagaimana pengalaman bagi orang yang berada di pesantren dahulunya, ataupun dia mantan kan gitu. Mantan ya. Nah, jadi awal pokok pembicaraan kita masalah pendidikan anak lah. Serius lah. Serius. Ustaz serius, Ustaz. Abi pun serius dengerin. Ini kejadian pengalaman pribadi sendiri. Rupanya kalau kita mendidik anak terlalu kasar, tidak boleh rupanya. Apalagi kita sempat main tangan sama dia, main pukul, akhirnya dia melawan. Ini pengalaman pribadi dia alami. Merokoklah dia. Si anak tadi merokok. Kita larang, ditambahnya rokoknya. Tambahnya? Iya. Awalnya 1 batang. Satu batang. Kita larang, marahi. ditambahnya lagi. Malah 2 batang. Malah tambah batang. Terus? Jadi kita mau Gimana cara tuh? Cara tuh beginilah. Atuk belikan lagi 2 bungkus. Atuk bagilah ke dia. Rupanya mungkin tante merasa tersinggung, dia pergilah dia keluar. Dia tadi. Dia ambil Ambilnya, tapi pergi keluar. Sama aja melawan itu kan. Udahlah, pikir atuh pergi-pergilah, tenang aja tuh begitu duduk sebentar. Waduh ya, itu aduh. Pokok juga Apa itu? Aduh, entar dulu. Mana terkejut tuh? Mana tadi? Itu. Tanya dulu. Mama tuh ya. Makan jengkol aja. Jangan kemarin. Aja tuh. Itu memang kesukaan Ratu. Iya. Makanya bagi-bagi lah pakai Ya. Awalnya menjadi ya. Itu tuh Ya, tumpahnya dilempar seng tuh. Ini dilempar sekali lagi pokok juga. 2 kali lempar. Gimana tuh ya? Makan jengkol tadi tuh. Kan udah. Terus? Dilemparnya. Apa ini bang, kata si orang rumah tadi kan? Inilah anak kurang ajar lagi. Jadi apa penyesalan yang ada dalam atau yang ada penyesalan Matu? Kenapa ketika waktu dia tamat sekolah itu kenapa nggak langsung disambung pesantren? Padahal pesantren itu pendidikannya bagus. Iya. Keagamaannya kuat. Iya, betul. Tapi tuh Iya. pertanyaannya, anak yang dulu yang Atuk bilang agak-agak gitulah tuh bilang lah tanda kutip kalau orang bilang sekarang kayak mana? Gimana itu? Subhanallah, sekarang bagus sekali. Sholatnya tepat waktu, tenang tinggal. Malah dapat keluarga dia sekarang. Anaknya 2. Cantik. Hafiz Al-Quran pula. Iya. Insya Allah bakal menyusul ke situ. Jadi kacamata Atuk tadi mana ini? Itulah tuh. Atuk tadi ini cari kacamata. Tadi Atuk letak di sini. Parah ya kalau Atuk tadi. Gini tuh, cerita tadi santri. Atuk kok tahu bahwasanya hari ini hari santri. Itu cukup bangga kita atau pertama-tama udah mengucapkan hari santri tadi. Sebab kan Atuk nggak ada pendidikan di pesantren. Dengar-dengar lah ya. Dengar dari mulut ke mulut. Hari ini memang hari santri. Iya, begitu mau mengucapkan. Ya, selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan anak-anak yang di pondok pesantren ataupun orang tua yang juga alumni dari pondok pesantren siapapun yang ada hubungannya dengan pondok pesantren, kita doakan semoga sehat, kuat, menjadi anak yang soleh-soleha dan insya Allah terus berbakti sama orang tuanya dan tentunya dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, karena memang sebaik-baik manusia memberikan manfaat buat manusia lainnya. Masya Allah. Apa itu dalilnya? Apa tuh? Alah, tuh kalau udah dalil. Kalau lagi makan, Ustaz lah. Apa tuh Ustaz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah artinya. Sebaik-baik manusia yang paling baik dan bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kan, kenapa lah anak pesantren itu banyak ilmunya? 24 jam di sekolah. Iya. Jam 4 udah bangun tuh. Jadi gini, kita kan dengar Ratu ini pecinta binjai. Tentang kendaraan transportasi Binjai tahu, tentang sungai-sungai di Binjai tahu, tentang orang-orang berprestasi tahu, sampai-sampai Ispan jadinya atlet apa? Pelari. Jadi sekarang pas pipan ya. Salah. Seluruh ya itu ya. Main-main. Iya, Jabar itu. Iya, jadi gini. Maksudnya kita uji dulu Abi. Sebenarnya tuh ini orang Binjai, sayang Binjai, cinta Binjai, kita tanya dulu.
pesantren apa saja yang ada di Binjai. Nah, Biar senang santri-santri itu merasa disebutkan dia dan pesantrennya disebutkan. Itu di Binjai itu termasuk jadi Langkat itu. Udah Ada pisah sih. Udah pisah dia. Agak pisah dia. Yang tahu Atu aja dulu. Nah, Atau tahu pesantren yang ada di Pasar Ampat itu apa namanya itu? Pasar Ampat. Random. Oh, yang lewat rumah makan itu. Masuk dalam. Rumah makan Bang Nur Rabi. Di dalam. Apa tuh? Namanya pesantren yatim tuh. Iya. Nur Sali. Nur Sali. Ah. Nama pesantrennya pesantren Nur Sali. Pesantren Nur Sali itu Iya. hebat itu. Hah? Karena apa? Tak ada dulu SMA-nya. Kalau sekarang kan udah ada Udah SMA. ada. Udah ada SMA. Tak ada. Anak-anak SMP kelas 3 tuh jadi pimpinan itu. Iya. Jadi Sekarang imam bawa doa. Iya, jadi Masya khotib. Allah. Khotib juga udah berani. Khotib. Iya. Kalau udah bulan Ramadan itu di kantor kota orang tiap hari itu. sekaligus ini sebagai apa nih bawa bila gila lah. sebagainya Bukan, ada sebagian yang udah bisa imam. Banyak, Oh, tapi itu. ada yang 30 juz sudah. Ada. Nah, itu satu tuh. Nah. Apa lagi? Enggak, cuman aku ingin tanya kan memang anak-anak Arab Bustan Nah. memang ada di pesantren dulu. Ada. Tapi itu kan di daerah Tadi kan. Ada. Bukan. Kita cerita biji Binjai dulu tuh. Oh, Binjai dulu. Oh, Tapi itu ya, atuh. hmm. Berarti tak suka nih datangin mak dulu nih. Iyalah. Kan ada pesantren dekat rumah mak mertua Ya tuh Allah. dulu. Di Danau Singkara. Sekarang Tengku. Oh, itu lagi. Tunggu pakai kacamata. Oh iya gitu ya. Oh, kalau gitu. kalau pakai kacamata dia Agak-agak Oh, itu. iya. simbol on Jadi pesantren di Danau Singkara itu namanya pesantren An-Nadwa. Sempat juga buka silat Abi di situ ya. Tapak Suci. Ah. Oh, pertama kali murid kita yang juara. Nasional. Enggak, juara Sumatera Utara Sumatera dulu. Iya, iya, iya. Juara pun bukan juara 1 dia, Iya. juara 3 dia. Ah. Ustadz sekarang. Siapa tuh? Besar dia. Siapa tuh? Ustadz hebat. Tuh tak tahu. Tahu, ya. Ustaz. Oh, berarti dulu yang dipimpin Sisen lah itu ya? Oh, Bukan lain tuh. Itu sekolah biasa. Bukan gua tuh. Jadi ingat saya tuh, pesantren itu tuh pertama kali kami tanding tuh. Pergilah ke Padang Sidempuan. Iya. Masih ingat itu? Iya, iya. Tahu tuh apa yang kejadian? Apa tuh? Ini tahu nih Pak Pojan. Oh, Paujan. Pojan namanya. Oh, Dia Paujan. tanding. Tak tanya sama dia tuh. Hah? Gara-gara nurunin 2 on, Hah? kan dia kelebihan 2 on. Hah? Paksa deh tuh. Tahu ke Apa ya? kamar mandi. Buang air lah ya. Buang air. Banyak-banyak. Suruh muntah ya. Ampun Ah. dia tuh. Tapi juara 3 dia tuh. Dia jadi ustad ya. Oh, Kalau nggak salah terakhir pakai kacamata dia. Oh iya, penyanyi itu. Tapi sehabis itu di Ana 2 itu banyak Wah. sekali santri-santri yang juara. Wah. Bahkan yang pos penas pun udah ada. Dari Ridwan itu. Ridwan. Itu Woi, sekarang orang jadi hebat. sekretaris. Dari Sumut itu. Sekretaris Tapak Suci Sumut Sumatera Utara. Jadi kan tuh, pulangnya kami dari Sidempuan tuh. Iya. Apa yang terjadi tuh? Mobil kami yang kami bawa itu tuh, tak ada lampunya. Iya. Pakai senter lah enggak. Untuk bayangin lah pulang kami malam, tak berlampu. Ya Allah. Itu Itu bagaimana jalan itu? Jadi, jadi iya. kan udah tak ada lampu, mogok dah tuh. Iya. Dorong lah tuh. Tahu kami kapan enaknya tuh? Apa Kalau tuh? penurunan, Oh. penurunan naik, oh gitu. Ini yang kejadian yang pesantren-pesantren pertama. Anak dia. 2 dulu. Anak 2 ya. Ada 2. ceritanya. Kalau kali. tunggu lagi. Betul. Kalau dia cerita masalah lampu-lampu atau di mobil itu, atau pernah mengalami mau pergi ke dan apa Kemana? ke daerah Mana? Tuh pergi tak tahu tempatnya. arah ke Bukit Lawang? Ah, iya. Kacamata Kacamata dulu. dulu. Kemana? Timbang Langkat. Tanjung Langkat. Oh, mau teman keluarga. Iya, Kenapa? jadi waktu itu kan mobil-mobil paling nggak balik juga dengan abinya punya dulu ya. Oh, kan? itu. Oh, ceret. Ceret, warna putih. Ah. Gila kami ke sana, bawa emak orang tua di sini. Rame-rame, tiba-tiba hujan lebat di jalan. Udah, begitu disemprot air lompat. Terbang untuk ngipas kaca tadi tuh. Iya. Yo, tak nampak lagi. Sambil nyopir atau gini kalau dari belakang atau itu Itu pengalamannya. Di daerah sana pun banyak pesantren. Oh tuh. iya, tapi kan kita Binjai dulu. Oh, Binjai. Habis Iya, enggak iya. udah. Apalagi? Apalagi? Hmm. Yang tahu tuh. Tentang pesantren tadi. Iya, kan masih Ada dua daerah tuh. Binjai Barat tuh. Binjai Barat. Jalan Sawi tuh. Oh, banyak sih tuh. Oh, Tapi yang rata-rata dekat stasiun rata-rata TV itu ya? Iya, Enggak Jalan Sawi. Iya, Iya, tapi Bandar apa ya Roba? Payaroba. Oh, iya. Payaroba kok dekat rel kereta api. Iya, ada rel. Iya. Ada rel. Timur orang itu. Betul. Masuk ke dalam. Anaknya, adiknya Ida. Iya, Pesantren Ida. sana. Memang Ida dulu tukang masaknya. Iya. Betul. Atau waktu bawa beca, ada sewa ke sana baru ingat. Oh, makanya tahu atau Iya. pesantren apa namanya?
sebenarnya. Kalau pesantren Iya, namanya yang itu. penting banyak. Iya, Dan ada, di ada. leretan pesantren Nur Sali itu banyak pesantren yatim. Ada yang khusus anak-anak SD. Fatimah pun ada, dan Fatimah. Ya, Darul Fatimah. Ada di situ banyak sekali. Jadi pesantren Fatimah itu berarti nama orang yang punya gitu. Bisa saja terjadi atau bisa saja dia salut dengan bagaimana Fatimah waktu itu. Fatimah itu sama siapa? Kok? Istri Nabi itu berarti. Itulah. Hati-hati tuh. Diluruskan lah. Luruskan, Anak apa-apa. Nabi itu tuh. Anak Nabi. Ya, Fatimah anak Nabi. Iya. Anak Nabi kan 7 kan. Wah, entah itu nanti Itu kita. bukan Fatimah itu masih yang paling besar atau? Iya, kita kan khawatir nanti ada kesalahan Oh, iya. kita. Jadi kita balik lagi ke fokus Iya, kita iya. tentang pesantren. Kemudian ini ada pesantren, dia sebenarnya udah lengkap, tapi di bawah pengawasan Binjai. Ya PDM ya, tapi kita harus beritahu juga kita nggak tahu yang sekarang. Karena pemimpinnya ini atau dulu pendirinya ini Dr. Zulkarnain Talani udah meninggal. Pesantren Iya. apa dia tuh namanya? Apa tuh? Yang Di ya itu yang kita cerita yang punyanya Dr. Tala ini. di Kuala Madu. Ah, Kuala Madu, pesantren iya. Madu. Itu Kuala Madu itu sebenarnya tempatnya. Nama Namanya aslinya Pondok Pesantren Muhammadiyah. Oh. Kalau Ustadz Bustan tahu Oh, kali tahu. ceritanya. Nah, dari kita Sampai di sana. ngejar-ngejar anak dalam sumur. Iya, Oh, betul. no. Dia pernah ngajar di sana. Pernah cerita-cerita di sana sebenarnya. Cerita di pesantren ini ada yang asik, ada yang lucu, ada juga yang kadang-kadang mengecewakan kita. Misalkan Iya. yang cerita Ispan nih. Iya, iya, iya. Ispan yang juara karate nih. Heeh. Tiba-tiba kita marah sama anak-anak. Jadi kita pakai sarung itu. Nah, Marah sama anak-anak. Saking Ustadznya marah. lagi pakai ikan sarung. Sarung. Ah. Marah sama anak, tarik gini. Ah. Jadi mau nendang. Ah. Jatuh kita. Hmm. Tahu apa kata Ispan? Ah. Jatuh ya Ustaz. Ya. Apa ditolongnya ya? kan? Ispan tuh ya. Iya. Kalau dia dengar nih dia ketawa nih. Tahu. Karena Kenapa kita- dia berani? Apa? Adik awak. Iya, masih keluarga. Masih Iya, sepupu. iya, iya. Oh. Ada lagi adiknya Nah, tuh. apa lagi? Mardian. Lecum. Lecun. Ah. Lecun lu pesantren. Oh. Nah, jadi sebenarnya gini. Berbicara tentang pesantren, suka dukanya banyak. Kita teman-teman pesantren, kebetulan Abi lebih lama di pesantren. Iya. Kita hanya 4 tahun, Abi 6 tahun ngecap di pesantren. Tapi walaupun demikian, apapun cerita tentang suka duka pesantren itu menjadi kenangan yang paling indah dan kita tidak bisa lupa sama pesantren. Kenapa Abi? Oh iya gini. Abi sampai Gini. 6 tahun. Iya gini. Ah, Kalau Abi kan tamatannya dari tamatan SD langsung. langsung ke Kalau kita pesantren. kan sempat SMP di luar. Jadi kita masuk ke situ atau waktu itu gini. Dimasukkan ke kelas 4 atau kelas 1 aliyah, kelas 1 SMA. Jadi tiba-tiba masuklah ustadz kami, kebetulan ustadz kami tamatan luar negeri dari Kairo lah, Iya, dari Timur iya. Tengah. Jadi dia bahasa Arab aja. Dalam hati nih, apalah yang dibilang Wak ini? Kita nggak ngerti. Iya. Apalah yang dibilang Wak ini? Panggilan kita waktu itu menuturkan orang yang belum kenal kita mau manggil apa? Ternyata panggilannya ustadz. Jadi lama-lama bilang sama Mak, ini kayak mana Mak? Kami nggak tahan di pesantren ini karena memang nggak ngerti bahasanya. Udah, ngulang aja 1 tahun. Jadi 1 tahun khusus mendalami bahasa. Alhamdulillah di tahun yang kedua kita masuk sama-sama anak yang kelas 1 aliyah. Jadi ada namanya kalau di sana eksperimen, ada juga tahsin, ada juga tajribiyah, macam lah itu. macam. Ada Jadi, yang kelas khusus. jadi akhirnya Ustadz tamat 4 tahun, sementara Abi dari tamat SD langsung gitu. lurus. Jadi sampai ada 6 tahun. Nah, namanya Mahfujat itu. ah, Pesantren-pesantren yang lain pun hebat-hebat nih. iya, Ada namanya pesantren Raudatul Hasanah. Rodo Hasanah, Ada hebat. Ada pesantren Darul Darul Arafah. Arafah, iya. Ada pesantren Al Al Kausar. Kausar, Ada pesantren di Macang sana. macam banyak. Ada pesantren Tajus Salam. Tajus Salam. Ada pesantren Babus Salam. Babus Salam. Ada Langkat. pesantren Langkat yang lain. Kabul. Kabul Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Banyak pesantren. Binjilan Cuman kan kalau anak pesantren ada terkenal dia tuh. Apa itu? Pernah nggak dengerin? Hah? Manjada wajada. Apa arti itu? Apa itu? Harus tahu lah tuh. Itu ciri anak santri harus hafal itu. Ulang itu. Sekali lagi apa? Manjada wajada. Ulang itu. Wajada. Ya itu Manjada wajada. wajada. Lagi manjada wajada. Dia tambah ilmu Jadi tuh. jadi kita ucapkan lah bagi-bagi santri, mantan santri. Iya. Ya kan? Atau anak-anaknya yang Iya. sedang nyantri. Oh, kan kemungkinan orang tuh rindu dengan Ya, betul, anak-anaknya. betul. Ya, tahu kita Bisa pasti rindu. berkumpul, belum bisa berkumpul.
Ya untuk sementara bersabarlah dulu. Sabar, ya. Demi kesuksesan anak. Karena gini di pandemi pun nggak boleh masuk. sedih Ya Allah. Payah jumpanya. Bagi yang punya anak nih dia merasakan. Bayangkan kita mau masuk hanya boleh di apanya aja. Iya, tembok. Sedih kali itu. Tapi ini udah mulai-mulai nih. Perjuangan. Ya tapi ini udah mulai-mulai boleh. Pelan-pelan. Tapi atau tahu nggak arti manjada wajada tadi? Itu dia, jangan main. Itulah yang sekarang. Jadi artinya tuh siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Jadi di channel ini pun kalau sungguh-sungguh dapat apa? Dapat subscribe. Bilanglah dulu. Bilang santri-santri. Kalau santri yang masih dalam pendidikan maupun yang udah tamat, kalau Anda melihat yang anak-anaknya di pesantren, jadi kalau melihat video kami ini, jangan lupa di subscribe, komen, and like. Dari itu kacamata gitu. Jadi tuh pesantren tuh ada lagi slogan kami. Apa itu? Yang mana? Ish kariman. Aumut syahidan. Ulang lagi. Aish kariman aumut syahidan. Artinya. Ayo. Artinya. Balik juga kan? Kalau mampu yang kata. Iya. Hidup mulia atau mati syahid. Subhanallah. Jadi orang tua yang anak dititip itu slogan itu. Ya. Jadi kalau di dunia ini hidup harus mulia. Kalaupun nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan syahid. Itu ada apanya itu? Kan ada ungkapan mahfuzon. Memang agak sedikit panjang tapi ringkasnya gini. Bahwasannya waladat ka ummuka ya bena adam bakian. Kau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis. Waladat ka ummuka bakian wan nasu haulaka yadahakuna sururan. Orang sekeliling dalam keadaan bahagia, senang, gembira. Buatlah satu amalan yang kebalikannya. Orang menangis karena kehilangan kita, sementara kita tersenyum gembira menghadap Rob kita. Itu maksudnya sedap kali. Iya. Waktu kita lahir kan kita nangis. Nangis. Tapi di sekeliling kita senyum, senang, gembira. Dan kalaupun kita meninggal, orang nangis karena kehilangan. Tapi atau bukan atau kita lah kan tersenyum. Kenapa? Ahli surga. Kehilangan lagi pun gini ya. Iya, lagi pun gini itu, kehilangan dia. Sempat kita kebalikannya juga. Meninggal kita. Mampus yang meninggal kan kurang bagus. Tapi kok ya Allah hilang dia baik kali dia orangnya. Sering kali dia buat konten kan banget. Pernah lah tuh ke Malaysia. Sistem kalau tinggal kita menumpang di rumah orang tua harus diuntung juga. Betul, harus. Jadi atur pagi-pagi begitu orang tuh belum bangun. Iya. Atau cucilah mobil dia, atau cucilah kereta dia. Namanya kita menumpang sih. Senang latih. Kalau kita balik, waduh rindu kali, sunyi kali. Tapi kalau tidak menyenangkan kita di rumah. Iya. Satu hari ya kapan kamu pulang? Jadi tuh di pesantren tuh serunya tahu tuh. Kalau kami dulu ada namanya itu nasi itu ada namanya harta karun. Harta karun. Harta karun. Kan gini tuh, masalah makanan kalau nampaknya sederhana, tapi bagi kita anak-anak santri agak mewah sekali kalau makan kita tuh dianggap lebih dari yang lain. Jadi bisa pakai harta karun. Jadi kan harta karun tuh kita kan nyodorkan ke dapur tuh. Ibu dapur ngasihnya sama. Ngasih sama sayurnya sama. Tapi diselipkan yang di bawah tuh. Itu pun kalau kita tahu diuntung. Kita mau bantu dia angkat air. Kita mau mengerjakan kadang-kadang ngangkat kayu. Jadi nanti agak istimewa dalam bahasa harta karun. Berarti itu asrama tuh sayang sama karena kita pandai mengambil sama kayak ada satu lagi ciri khas pesantren, tapi mungkin pesantrennya kita nggak tahu. Tapi khusus pesantren kami di Kiai Haji Madalan, kami ada satu sambal. Bukan sambal yang istimewa buat kami. Apa itu? Sambal ajaib. Teri direbus tuh. Ikan teri direbus. Rebus ya, betul ada airnya tuh. Dikasih cabai sedikit, kami anggaplah sambal ajaib. Kalau tidak. Iya, nama seperti itu. Sambal ajaib. Kalau makan gitu gini. Iya. Itu kan begitu ya kan. Kalau dari Eropa, ada namanya. Apa tuh? Sorbet.
Apa tuh? Sayur bebek. Di Nur Sali ada lagi. Apa lagi tuh? Apa tuh ya? Tahu berenang. Apa itu? Maksudnya tahu aja taruh air udah berenang tahunya. Itulah loh. Begitulah pesantren itu. Tapi hasilnya. Hasilnya. Karena apa? Bersusah payah. Kan ada juga Mafuzat mengatakan bahasanya bersusah payahlah karena keindahan kenikmatan hidup setelah kita bersusah payah. Nikmat dia terasa itu tuh. Apa ya bahasanya itu tuh? Kalau hari ini kita berat menanggung semuanya, kerja keras, keras kita dengan dunia, maka satu saat dunia akan lembut sama kita. Tapi kalau kita sekarang lembut sama dunia, tua nanti keras dunia sama kita. Atau ini nanti lembut ini dunia. Lembut kali ya. Atau nampak lembut. Saking lembutnya tahu awak kecil tuh. Apa tuh? Ada yang nangis anak kecil. Ajar. Jadi kan santri tadi. Ada pesantren yang lain tuh. Apa tuh? Iya, kalau pesantren terkenal kalau di Jawa kan. Oh ya, Gontor. Semua Ruki Al-Mumin, Ruki Al-Mumin. Ustaz-ustaz kita pun banyak kami pun dulu di sana. Iya. Hampir semua di pesantren-pesantren di Indonesia nih. Iya. Dari sana itu. Iya. Jadi kita berbicara tentang santri, rasanya tak akan pernah habis karena santri ini pembahasannya dari mulai bangun sampai bangun lagi pasti panjang. Iya. Gimana jadi kita harapkan kita mendoakan juga orang tua yang anaknya sedang menyantri, sedang pesantren, sabar, kuat, tawakal, doakan mudah-mudahan anak-anaknya nantinya insya Allah berhasil. Silakan Tuh. Jadi itulah tadi kan pembicaraan kami masalah membahas masalah pesantren. Kebetulan memang anak abi-abi ini memang sedang dalam pendidikan pesantren ya kan. Jadi bagi yang mendengarkannya semoga ada apalah pengobat lah itu, pengobat rasa rindu, ya kan? Doakan aja. Doakan ada anaknya sehat-sehat dan orang tua sehat bisa akan berjumpa kembali. Dan kembali nanti menjadi orang yang berguna bagi. Yakin pasti. Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.